Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Contoh lagi, jangan marah, contoh. Duda. Ada duda di sini? Ada? Ada di sini, Pak. Duda umur 65 tahun. Mau menikah, dilarang sama anaknya. Apalagi bapak menikah, umur sudah tua, bikin malu kami anaknya, sudah tua menikah lagi. Bapak udah usah menikah, kami masih bisa ngurus makannya bapak, kami bisa cuci, kami bisa masak. Ngapain lagi bapak menikah, sudah tua. Oh ibu-ibu, dengar ini, yang suka larang bapaknya menikah. Laki-laki memang bisa pensiun umurnya, laki-laki bisa memang tua umurnya, tapi jenis kelaminnya laki-laki tidak pernah pensiun. Maka jangan dilarang kalau dia sudah duda. Tiba-tiba karena dia suka nonton film porno di HP-nya, dia pergi ke kota, berzina, makan obat kuat 2 biji. Pas dia sudah makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut, mati kafir. Auzubillah min dzalik. Makanya salah satu yang diajarkan, ibu-ibu majelis taklim pasti sudah tahu doanya nih. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu? Itu di buku tahlilan, di belakang itu kan ada judul buku, judul doa, doa selamat. Ada ibu? Ada? Ada yang hafal doanya? Ada doanya begini: taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau itu sudah dikabulkan, ini ibu-ibu ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, ya sudahlah, doa itu nggak usah lagi ibu minta ruko. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli ruko. Ngapain ibu sudah tua? Lebih minta, ya Allah, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, dirahmati ketika dicabut nyawanya, dan diampuni setelah mati. Itu ibu-ibu banyak baca. Ya, ibu-ibu nih yang saya lihat ini sudah berapa umur sakaratil maut ini. Udahlah bacalah itu, Bu. Baca itu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah ala 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 toha rasulillah salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahibilillah bi. Masya Allah. Memang kalau perempuan suaranya merdu, syahdu. Coba kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak salam. Ibu-ibu diam ya, kita dengar ini Pak. Ayo Pak, jangan mempermalukan saya Pak ya. Ayo Pak, coba Pak ya. Bapak ibu diam, kita dengar ini. Ayo Pak, jangan mempermalukan saya Pak. Ayo. Salah. Lobet. Ibu saya di kampung ibu umurnya 84 tahun. Bahasa Indonesia tidak lancar, menulis cuma pakai bahasa daerah, kagak ngangka yang bahasa Bugis, bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi saya lihat ibu saya itu 14 anaknya, saya anak ke-13. Besok-besok kalau ibu ke Sulawesi melihat orang ceramah mirip-mirip saya, itu kalau bukan kakak saya, adik saya. Bahkan itu kakak saya biasa ganti saya ceramah, orang tidak tahu bukan Dasat Latif. Nanti dia bilang saya bukan Dasat, saya kakaknya. Oh,
pantas lebih besar dilihat. Nah, ibu saya lihat di kampung, kalau ada tamunya mau datang, segera spraynya dia ganti. Ya toh? Kemudian hordennya dia cuci. Menu makanannya lain dari biasa. Dia pergi pasar khusus untuk apa? Menjemput tamunya yang mau datang. Bahkan dia bilang sama cucu-cucunya, besok akan ada tamu, jangan berpakaian kotor nak ya. Kalau ada tamu kau bersih-bersih. Masya Allah. Dan memang begitulah orang Islam dalam memuliakan tamunya. Ya? Nah, kita orang Islam, insya Allah sebentar lagi akan kedatangan tamu. Siapa tamu kita? Bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan gubernur, tapi siapa tamu kemuliaan kita adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akan datang tamu kebesaran kita bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Mari kita dengar. Tetapi sebelum kita dengar, handphone disimpan dulu. Ayo, dengar dulu ceramah ibu ya. Insya Allah manfaat. Oleh-oleh kita hari ini. 1, mulai besok. Tiada hari tanpa wudhu. Kenapa banyak perempuan tidak sholat ketika pergi pengantin? Kenapa ibu? Hah? Kenapa kira-kira ibu? Karena malas wudhu. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, kuning, krem. Ada lagi model baru bu, dia kasih lebih sedikit di sini matanya. Ada lagi tuh kayak gitu. Ada juga yang dikasih putih-putih di pinggir kayak belek. Ini ada saya lihat itu ibu lebih lagi di sini. Saya tanya kenapa lagi dikasih lebih? Dia bilang anu Ustaz supaya seperti artis Korea. Artis Korea sudah 60 tahun umurnya, pret. Ayo, akhirnya terlalu banyaklah dia punya hiasan. Apa ibu mulia dengan banyaknya hiasan di muka? Tidak. Malah orang senang. Istri bupati, anggota DPR, orang kaya, bangsawan, pakaiannya sekedarnya saja. Orang lewat dia lewat, orang bilang, bangsawan itu, pejabat itu suaminya. Ih, sederhana betul ya penampilannya. Bagus tuh ibu. Tuh, orang senang. Ini kaya tidak, terkenal tidak. Lewat, Masya Allah kayak gorila. Ada begitu di sini? Ada. Kalau masih ada, maka majelis taklimnya perlu lagi ditingkatkan keimanannya. Ini kalau pengantin banyak betul ibu-ibu palsu. Bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, matanya panjang, alisnya palsu, bulu matanya panjang palsu, pantatnya gabus. Apa itu yang membuat ibu mulia? Apa itu yang membuat ibu mulia? Wah, alisnya dicukur tipis, begitu disenggol, dia lagi cukur, disenggol tangannya sama anaknya. Wih, tinggi sebelah, lain sebelah. Kasih saya air, tidak sempat buru-buru. Airnya apa? Tidak pergi ambil, lidahnya dia kasih keluar. Ada? Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Ayo, apa itu yang mulia? Tidak. Apalagi penyebab ibu-ibu banyak tidak sholat ketika ada pengantin. Jilbab. Pakai jilbab, majelis taklim, sudah haji, tapi tidak sholat gara-gara jilbab. Kenapa? Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Talinya 2 meter. Ada khusus tali, dia ikat di lehernya. Ada kembang-kembangnya di sini. Nah, susah lah goyang lehernya. Beleng-beleng. Coba, jilbabnya 3 warna, kuning, biru, abu-abu. Dikasih mirin lagi sedikit.
14 pentulnya, 17 cepit-cepitnya, ada kayak pohon di belakangnya. Saya ini Bu sudah keliling-keliling ceramah. Di Timur Tengah jilbabnya ibu-ibu gampang. Malaysia, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei, itu gampang jilbabnya mereka. Sekitiga saja kasih peniti, selesai. Masuk di Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Hudungnya susah dipakai. Ginilah dia pakai lah ini, benar sekali. Dia pakai roknya ini sempit, akhirnya jalannya begini. Pret. Ayo, katanya majelis taklim, katanya ikut pengajian tiap bulan. Kok akhlaknya masih seperti ini? Jangan ya Bu. Nah, gara-gara malas wudu, maka banyak perempuan tidak sholat. Bagaimana solusinya Ustadz? Ibu wudu dulu, baru dandan, baru pakaian. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah Astagfirullah. Biar ibu sudah wudu, dandan, kentut, batal. Ada yang bilang, enggak Ustadz, sedikit aja keluar. Enggak habis kok Ustadz, biar sedikit, batal. Ya, ayo. Nah, ibu-ibu mulai besok mau kemana saja wudu? Mau pergi pasar wudu, mau pergi antar cucu sekolah wudu, mau jemput anaknya sekolah wudu, mau pergi pengajian wudu, mau pergi pengantin wudu, bahkan mau pergi gosip sekalipun wudu dulu. Nah sekarang Ustadz, orang kalau selalu ada wudunya, setiap saat ada wudunya, apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Dengar baik-baik Bu. Satu, orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Dengar Ibu, kalau Allah telah cinta sama ibu-ibu, apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha, kabulkan. Ya Allah, pelihara keturunanku, perbaiki agamanya, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh dengan isimu, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, kecil itu punya kesehatan. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Pacar baru, ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, bang, betul kau sayang saya? Betul lah Dinda. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Coba, benar saya sayang sama kamu Dinda. Kata pacarnya yang cewek, kalau abang betul sayang sama saya, tolong beliin saya pulsa yang 200. Nggak ada duitnya sang cowok. Terpaksa dia pinjam sama temannya. Mas bro, pinjam dulu duitmu 200. Bulan depan aku bayar kau 300. Daripada diputuskan secintaku, oke lah 200 ganti 300. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Berapa banyak bapak-bapak masuk penjara gara-gara selera istrinya yang dipenuhi. Berapa banyak bapak banyak utangnya di koperasi gara-gara banyak cicilannya istrinya. Untuk apa? Menyenangkan hati sang istri. Begitu juga Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, apapun ibu minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, percaya apa yang ibu minta tidak baik buat ibu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku terpilih jadi anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah datang-datang bersilaturahmi, tidak terpilih. Hakul yakin anggota DPR tidak baik buat suami kita. Saya sering rasakan. 2013 kemarin saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Orang bilang, Ustadz kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Sangka baik. Saya tamat SMA Bu, daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang.
Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata tidak lulus. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga dia pakai. Karena dia reserse, dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi Pak Ansar, Ibu Dewi, kalau sudah sosialisasi, mendatang-datangi orang, berdoa kepada Allah, ternyata tidak dikasih apa yang kita mau, sangka baik. Tidak ada untungnya itu sangka buruk. Sangka buruk kepada Allah menyengsarakan perasaan, menyengsarakan jiwa, menyengsarakan hati. Ibu-ibu adalah orang 4 tahun suami istri tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter. Begitu diperiksa, dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang istrinya. Dia telepon suaminya, Pak, saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi ibu jangan dulu cerita ya, nanti tidak jadi, malu lagi kita satu kampung. Oke, rahasia berdua. Siap Pak, jangan cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN Bu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti. Datanglah suaminya capek. Dari kantor dimarahi sama bosnya. Di jalan macet. Baru buka pintu langsung istrinya. Memang kau tukang bohong. Sudah gendut pembohong lagi. Kata suaminya, apa itu orang capek? Apa? Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Kenapa bisa tahu? Saya tidak tahu. Marahlah suaminya pergi juga ke PLN. Kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Bagaimana caranya? Dia bilang, mohon maaf Pak, ini ada catatannya. Ngapain kau catat-catat? Ada urusan apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, apa? Terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa Bapak istrinya pakai lilin. Ini bahasanya bahaya sangka buruk. Maka sangka baiklah ya. Sudah wudhu setiap saat. Katanya dicintai Allah. Kenapa yang saya minta tidak dikabulkan? Sangka baik. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku punya mobil tahun ini ya Allah. Saya capek sudah ke pasar naik gojek ya Allah. Saya capek sudah naik bentor ke pasar ya. Bau keringat, bau asap, campur parfum palsu. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. 2 tahun berdoa tidak punya mobil. Kenapa? Allah tahu kalau ada mobilnya suaminya dia pakai selingkuh. Apa? Pilih mana? Naik bentor tapi senang setia suami daripada pakai mobil tapi suaminya diambil orang. Pilih mana Ibu? Apa? Tidak mau memilih itu? Tidak ada katanya pilihannya, tidak ada enak Ustaz. Ayo sangka baik. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya insya Allah terpelihara dari dosa. Kok bisa? Contoh, ibu saya itu kalau sudah ada wudhunya, tiba-tiba datang bapak saya dekat, ajak. Ajak. Artinya jangan. Saya ada wudhu. Padahal suaminya itu. Ibu-ibu kalau ada wudhu mau enggak jabat tangan sama laki-laki? Enggak kan? Berarti orang yang ada wudhunya terhindar dari dosa. Coba, saya rasakan Bu, sejak saya SMA, sampai sekarang, kemana-mana saya ada wudhu. Saya kalau ada wudhu, naik angkot, karena mau pergi kuliah buru-buru, naik angkot. Saya tidak mau naik kalau banyak cewek di atas. Tidak usah, nanti rusak wudhu saya, sudah 2 jam saya tahan ini. Terpaksa naik, karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya duduk di sini, cewek duduk di sini. Terpaksa duduk di sini, karena ini hanya yang kosong, yang lain terisi. Oke, saya duduk dekat sama cewek, tapi waspada.
Misalnya cewek di sini, tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Itu kalau ada wudhu saya. Tapi kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyerah. Coba, orang yang ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang selalu ada wudhunya, insya Allah bisa mati dalam keadaan suci. Ibu kan tidak ditahu ajal menjemput kapan. Bayangkan kita lagi tidur ada wudhu, atau pergi pasar ada wudhu, tiba-tiba di jalan diserempet motor, sok, jatuh, kena besi kepalanya, kepala bocor, goyang otak, pak, mati mendadak. Dia mati dalam keadaan suci, bersih. Coba. Apalagi keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Insya Allah orang yang selalu ada wudhunya diampuni dosa-dosanya ketika dia tidur. Dalam hadis dijelaskan, orang yang wudhu dulu, wudhu lalu dia tidur, maka setiap dia bergerak, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosa orang yang tidur ini, karena dia dalam keadaan suci, dia tidur. Maka ibu sebentar malam mulai praktek ibu. Mau tidur, wudhu dulu. Maka selama ibu tidur, setiap ibu goyang, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Kan tidak ada orang tidur bu, dari tidur sampai bangun begini terus, pasti goyang. Yang berikutnya, orang yang selalu ada wudhunya, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ada kan biasa orang bilang, itu ustadz tidak cakep, pesek, tapi kenapa kita senang lihat mukanya? Ya, Ustadz Abdul Somad tidak cakep, Adi Hidayat tidak cakep, tapi kok banyak betul orang mau foto sama dia. Ya, tidak cakep. Banding artis-artis itu yang keren-keren putih mulus. Tapi kok kenapa orang berbondong-bondong, jutaan orang mau menyambut tangannya dan berfoto? Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu yang mau cantik-cantik ini tidak usah korban iklan. Ini banyak ibu-ibu dibodoh-bodoh sama iklan TV. Lihat, cantik ini, bedak cocok ini, mengawet muda, putih bersih. Itu yang jadi iklan memang sudah cantik ibu. Biar tidak pakai bedak sudah cantik juga. Jangan termasuk iklan bu. Ya, lebih baik selalu ibu wudu. Maka ibu-ibu yang baik, ini gincu 300.000. Ini celak 200.000. Sudah 500. Aisido 200. Sudah 700. Maka kalau ibu yang baik, maka dia akan wudhu saja, 700.000-nya dikirim ke masjid untuk bekalnya di akhirat nanti. Karena ada juga ibu-ibu dibodoh-bodoh sama iklan. Umurnya sudah 50 tahun pakai juga behel. Ada juga saya lihat itu. Sudah mau 50 tahun umurnya masih pakai kawat gigi. Pret. Orang di Bugis bilang tomatoa kajili-jili. Saya selalu istilahkan orang tua begini, orang tua yang bagus dikasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Terlambat nakal. Ya, nih oleh-oleh kita. Masuk mulai besok, amalkan selama Ramadan, 1 bulan full ibu lakukan, keluar Ramadan pasti sudah menjadi kebiasaan ibu. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, tiada hari tanpa doa setiap mau keluar rumah. Apa doanya? Setiap mau keluar rumah, ibu duduk dulu, tutup auratnya, menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, lalu dia berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kaki. Oh pintar. Kita tes lagi kecerdasannya ibu. Ikuti apa yang saya lakukan ibu. Ya, pegang hidung, teli, ma, pegang mana jidat ini? Nih dagu, jidat. Kan saya bilang pegang jidat, ibu pegang ini. Karena dengar mata, maka jangan tertipu oleh apa yang ibu lihat. Hoax.
Nah, kita lihat lagi oleh-oleh yang kedua. Ibu setiap mau keluar rumah baca doa. Sudah ada wuduknya, dia tutup auratnya, dia keluar rumah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya bersandar diri, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar, tiba-tiba ibu ke pasar, diserempet motor, bah, mati syahid. Ibu mati syahid. Kenapa bisa? Kita tidak lagi perang, kok bisa mati syahid? Kenapa mati syahid? Kenapa bisa? Dia dalam keadaan suci, dia tutup auratnya, dia keluar rumah ke pasar untuk apa? Tanggung jawabnya sebagai istri, melaksanakan kewajiban kepada suami, melaksanakan kewajiban mengurus anak, dia ke pasar, maka langkah-langkah kakinya adalah jihad fisabilillah. Coba amalkan itu, Bu. Setiap ibu keluar rumah baca doa itu. Hafal ini doa, Ibu? Hafal? Inna salati bismillah tawakkaltu, insyaallah. Karena waktu yang terbatas. Oleh-oleh yang ketiga, tiada hari tanpa sholat duha. Ibu-ibu, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi. Tujuannya datang ke Tanjung ini untuk apa? Cari nafkah, ya, memperbaiki dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Maka Allah tidak mungkin memberikan dunia kalau ibu tidak memperbaiki hubungan kepada Allah. Kalau ibu mau taubat, ada namanya salat taubat. Kalau ibu punya hajat besar, Allah kasih fasilitas, namanya salat hajat. Allah mau dunia, Allah kasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Salat duha. Maka mulai besok ibu, kalau mau baik rumahnya, mau bagus kesehatannya, mau bagus bisnisnya, mau baik usahanya, tiada hari tanpa salat duha. Berapa rakaat Ustaz? 2, bukan 1 ya, 2 sampai 8. 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih baik, 8 rakaat lebih utama. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Tahajud malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Sampai 8 rakaat, mulai dari 2. Kalau duha pagi hari, jam berapa? Jam 7, kira-kira sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Apa niatnya? Niat boleh diucapkan, boleh juga tidak. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa bibir. Tapi kalau mau diucapkan, bagus juga. Tidak diucapkan, tetap sah. Misal mau diucapkan, usalli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha, sunnah hukumnya 2 rakaat. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu Ustaz. Ya sudah, ambil jalan praktis. Berdiri tegak, baru bilang saja begini, Tuhan, sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar ibu, boleh. Daripada ibu tunggu sampai hafal, tidak selesai-selesai ibu sholat. Salli. Anda sholat. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sallinya Ustaz. Boleh. Sudah, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Sudah itu baca wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, surah apa saja. Boleh tanpa surah, tapi lebih bagus lagi kalau ada surah pendek. Bagus. Tidak hafal wadduha, surah apa saja. Kul boleh. Rakaat pertama kul huwallah, boleh. Rakaat kedua kul huwallah lagi, boleh. Jangan baca yang susah seperti Al-Kafirun. Susah itu, tidak mau sampai biasa. Wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna wala ana abidu wala antum wala ana wala Anda sampai ya.
Sholat duha. Kapan berdoanya Ustaz? Selesai sholat. Boleh, tapi lebih utama ketika sujud terakhir dalam sholat. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha kaya, bukakanlah pintu rezeki suamiku dalam mencari nafkah, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya, mengumrahkan orang tuaku. Kalau saya dalam keadaan miskin selamanya seperti ini, ya Allah, bagaimana saya bisa membangun masjid? Kalau saya miskin seperti ini, bagaimana saya bisa berziarah ke makam Rasulullah, haji dan umroh? Tambahkan rezekiku ya Allah. Yang paling penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk mensyukuri segala pemberian-Mu. Sudah, tidak harus bahasa Arab. Sekarang banyak ibu-ibu berdoa, beli buku doa. Sudah itu dia hafal. Berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu curhat. Berdoa itu menyampaikan isi hati, bukan bahasa Arab. Kalau ibu bahasa Arab, tidak ngerti, tidak paham, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Berdoa supaya diberikan rezeki, tapi dia doakan anaknya kawin lagi. Tidak perlu bahasa Arab, tidak. Boleh ibu berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah apa yang ku mau itu. Selesai. Ya Allah, saya bodoh ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kalimat dan kata-kata, tapi Engkau sudah tahu apa isi hatiku. Itulah yang terpenting ya Allah. Kabulkanlah apa yang ku mau ya Allah. Amin. Selesai. Daripada ibu bahasa Arab, bingung malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Bingung, lain di hati, lain di mulut. Ah, ini biasa ini yang begini. Ya. Salat duha. Bisa ibu? Sah. Alhamdulillah. Alangkah bahagianya kami suami, pergi cari nafkah, masuk SMS istrinya, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Rezeki Allah yang ngasih, sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun bapak berusaha, tapi kalau bukan rezekinya bapak tidak akan masuk. Jangan kau menghalalkan segala cara. Istrimu di rumah setia menunggumu dengan lapang dada. Salam sayang selalu. Ibu pernah SMS begitu suaminya? Pernah? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli gas. Masih bagus kalau gas. Kalau pembalut, saya pernah pulang takziah, tiba-tiba SMS mamanya cek, Ustaz, habis pembalut. Mati saya. Saya lah kena ceramah saya ini. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada ibu yang kenal saya. Begitu saya sudah bayar, langsung ada ibu majelis taklim bilang, Ustadz beli pembalut. Langsung saya jawab, biar mi daripada saya melahirkan pret. Ayo kita ulang oleh-oleh kita. Pertama, 1 wudu, 2 doa, 3 jangan lupa berdoa, 4 tiada hari tanpa sholat duha, yang kelima tiada hari tanpa sholawat. Ibu-ibu bersalawatlah kepada Rasulullah. Jangan anggap renteng salawat. Ibu-ibu lagi gundah gulana, ibu-ibu lagi cemas, ibu-ibu lagi banyak urusan, pening pikiran. Terpilih tidak, terpilih tidak, masuk tidak, masuk tidak, sengsara perasaan. Sampaikan salawat kepada Nabi. Salawatnya dengan macam-macam. Boleh yang sahdu-sahdu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu nih lagi bertengkar sama suami. Suami tiba-tiba dapat SMS, kita dengar itu suaminya lagi bonceng cewek, bahagianya. Ibu sengsara, mau melawan tidak punya daya, mau tinggalkan ada anak kita, tidak tega, mau mengadu entah mau kemana. Maka mengadu kepada Allah di malam hari. Selesai sholat hajat, ibu salawat sebanyak-banyaknya. Angkat tangan ibu seolah-olah ada Nabi di depan ibu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatut salatu alaik. Banyak lalu ibu curhat, ya Allah, Engkau Zat yang mengendalikan hati suamiku, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku, palingkan hatinya kepadaku, buatlah dia jatuh cinta berat kepadaku, bikin pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Tak bisa tidur lagi suaminya. Selawat kepada Nabi, perbanyak keselawat kepada Nabi.
Lagi gundah-gulana, salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kalau ibu lagi senang-senang, cuci piring, salawatnya gembira. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya lagi lap kaca, disambung. Ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Lewat mertuanya teriak, semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Coba ibu amalkan. Ibu-ibu dulu, saya ingat ibu saya sampai sekarang duduk-duduk salawat. Salatullah salamullah. Kalau di ayun anyaknya dulu itu salawat. Salatullah salamullah. Itu dulu ibu-ibu dulu. Suaminya marah, nyanyi juga. Marah-marah suaminya. Apa lagunya? Insaflah wahai manusia. Ibu-ibu dulu. Pulang suaminya nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu, pulang suaminya. Yo ayo. Ayo. Kita ulang oleh-oleh kita hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, berselawat. Nah, masuk Ramadan, maka jangan lupa kita amalkan ini. Dan yang paling penting ibu, Ramadan nanti isi dengan ibadah-ibadah ibu. Isi dengan ibadah-ibadah. Bayangkan nanti Ramadan adalah Ramadan yang paling terakhir, maka ibu-ibu perbanyak. Oh, sudah mulai ribut ini ibu, panik. Halo ibu. Sudah. Kalau begitu kita akhiri karena sudah masuk jam 11.45. Saya harus ke bandara, mohon maaf. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Ansar, Pak Haji bersama Ibu Dewi. Saya berdoa mudah-mudahan ibu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, terkabul segala doa dan hajatnya. Kalau ibu bapak masih mau dengar ceramah saya Dasat Latif, asli Bugis dari Sulawesi. Atau kalau ibu punya HP anaknya, panggil anaknya, nak, mana HP-mu? Buka YouTube, tulis namanya Dasat Latif. Tuh nama saya. Nama saya tulis, keluarlah ceramah saya ibu. Banyak, suruh pilih. Kalau ibu mau etika, ini kan ibu Ramadan harus banyak berdoa. Ada judul ceramah saya, judulnya Adab dalam Berdoa. Membahas supaya doa cepat dikabulkan dan membahas kenapa doanya ibu tidak dikabulkan. Suruh tulis anaknya, adab berdoa, Dasat Latif, keluarlah itu ceramah saya. Kewajiban orang tua kepada anak, keluarlah itu ceramah saya. Sudah itu nonton baik-baik, kasih tanda begini. Ibu, halo. Tanda begini bu. Nah, jangan begini ya. Kalau kasih begini, dia cari malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih begini? Ini artinya kan jelek, ya. Nah, sudah itu silahkan doakan saya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul